Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina.
Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega.
Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban, mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widya Sari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah.
Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat,
Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum.
Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil,
Ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widyasari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widyasari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi.
Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban, mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widya Sari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina.
Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Sharif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 hilang menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B,
T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum.
Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil,
ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi.
Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban, mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina.
Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Sharif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 hilang menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat,
saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum.
Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil,
Ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi.
Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban, mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widya Sari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina.
Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Sharif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T,
T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum.
Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil,
Ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi.
Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban, mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela,
Ada juga Jenderal Bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 hilang menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban, mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon.
Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi.
Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dedi pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dedi yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki.
Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban, mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya,
Kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu, Itong menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu.
Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban, mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon.
Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja.
Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep,
saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega.
Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban, mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widya Sari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah.
Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat,
ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum.
Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil,
ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi.
Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban, mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina.
Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Sharif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat,
saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum.
Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil,
Ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya,
Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban, mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana.
Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban, mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon.
Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi.
Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki.
Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban, mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu, Ito lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya,
Kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu, Itong menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa Ibtu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu.
Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban, mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar,
Sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina.
Dedi pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dedi merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan.
Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega.
Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban, mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widya Sari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah.
Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat,
ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu, Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat, Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi. Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum.
Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil,
Ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya. Widya Sari dan Mega Lestari, teman Vina Cirebon mengungkap isi pembicaraan mereka di HP dengan Vina Cirebon atau Vina Dewi Arsita. Isi pembicaraan Widi dan Mega itu mengungkap waktu dan kondisi pada 27 Agustus 2016, tidak seperti kesaksian BAP yang diduga direkayasa itu Rudiana. Apalagi jika mendengar pengakuan Dede yang belakangan mengakui bahwa kesaksiannya dalam BAP kasus Vina Cirebon adalah palsu. Narasi kejadian yang dimaksud adalah peristiwa pengejaran, pembantaian hingga pemerkosaan dikaitkan dengan waktu kejadian. Hal ini diungkap Widya Sari dan Mega Lestari dalam tayangan YouTube Diskursus.net dan turut menghadirkan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Dalam ceritanya, seminggu sebelum kejadian Vina rutin menginap di rumah Widi bersama dengan Mega. Lalu pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina sempat pulang sebentar ke rumah dan kembali minta dijemput dengan Widi dan Mega. Singkat cerita, mereka pun sampai lagi rumah Widi. Di sana Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tak berselang lama setelah makan, Vina kemudian meminta diantar ke kontrakan Marliana untuk meminta uang. Saat itu Vina diantar Mega. Saat dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Disinilah detik-detik penting kasus Vina Cirebon itu dimulai berdasarkan penuturan Widya dan Mega. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan. Mega pun pulang sendirian. Adapun Vina pulang bersama Eki. Setelah Mega sampai di rumah Widya, Vina dan Eki belum sampai. Sekitar pukul 17.30 WIB, keduanya baru sampai saat Mega diantar pacarnya mau pulang ke rumah. Saat itu, Mega berpapasan dengan Vina sementara Eki terlihat di ujung jalan rumah Widi.
Artinya, Eki tak ikut mengantar sampai ke depan rumah Widya. Nah, menurut Widya, saat itu Vina pulang untuk mandi. Padahal menurut Widi dan Mega, Vina jarang sekali mandi. Setelah mandi sekitar pukul 18 WIB sebelum maghrib, Vina dan Widi sempat berdebat masalah baju. Sebab Vina meminjam baju dress hitam yang merupakan kado dari pacar Widi. Bukan hanya baju, Vina juga meminta sandal heels milik Widi. Pada Widi, Vina mengatakan hendak pergi bersama Eki yang menunggu di ujung jalan. Eki menunggu di atas motornya dengan jaket yang dililitkan pada pinggang. Widi pun mempertanyakan hubungan Vina dan Eki. Vina kemudian berpesan agar Widi dan Mega untuk menunggunya pulang. Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban, mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana.
Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana.